Om Swastiastu. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Tri Amanda Sucihari, absen 32 dari kelas 8F. Hari ini saya akan menceritakan ulang keunggulan lokasi Indonesia, perdagangan sampai dengan agrikultur. Letak dan kondisi geografi negara Indonesia sangat memengaruhi keberadaannya di masa depan. Keunggulan lokasi terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi. Pengaruh keunggulan lokasi terhadap kegiatan ekonomi. Keunggulan sumber daya alam. Unggul, banyak negara luar datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Keunggulan ekonomi, transportasi, produksi, dan distribusi. Yang kedua, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama. Pada masa modern sekarang dilakukan dengan penukaran uang. Perdagangan antar daerah dan antar internasional. Pengertian perdagangan antar pulau adalah perdagangan di dalam satu negara yang dilakukan dari satu pulau ke pulau lainnya. Tujuan dilakukannya perdagangan antar daerah yaitu memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar. Peran antar daerah bisa menambah dan membantu negara. Faktor pendukung ada 3, yaitu perbedaan tingkat kejarangan, perbedaan faktor produksi, dan perbedaan tingkat harga. Manfaat perdagangan antar pulau. 1. Alternatif, pemenuhan kebutuhan terhadap konsumen. 2. Meningkatkan produktivitas produsen. Dan 3. Membuka kesempatan kerja yang luas. Dampaknya adalah dampak perdagangan terhadap konsumsi masyarakat, dampak terhadap produksi, dampaknya terhadap distribusi pendapatan. Perdagangan antar negara. Aktivitas terdapat 2, yaitu ekspor dan impor. Pengertian ekspor, kita yang membuat, orang luar yang membeli. Dan impor, luar negeri yang membuat, lalu kitalah yang membeli. Tujuan ekspor. 1. Memperluas pemasaran bagi berbagai produk dalam negeri. 2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif. 3. Menjaga kestabilan kurs valuta asing. 4. Mengendalikan harga produk ekspor dalam negeri. Tujuan impor. Tujuan impor yang pertama, memenuhi kebutuhan pokok yang tidak dapat dipenuhi oleh negara. Nomor 2, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh negara. Yang ketiga, menyeimbangkan ilmu pengetahuan dengan negara lain. Yang keempat, memperoleh teknologi yang lebih modern. Manfaat yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kedua, menambahkan lapangan pekerjaan. Ketiga, menambahkan kemakmuran suatu negara. Keempat, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima, pemasaran devisa negara, pendapatan negara. 6. Efisiensi produk. Faktor perdagangan antar negara. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan iklim. Yang ketiga, perbedaan kebudayaan dan budaya hidup. Yang keempat, perbedaan iptek. Yang kelima, perbedaan sumber daya manusia. Yang keenam, selera. Yang ketujuh, penghematan biaya produksi. Perbedaan antar pulau dan antar daerah, jangkauan wilayah, dan cara pembayaran. Yang ketiga, menjelaskan kembali agrikultur. Agrikultur adalah aktivitas manusia yang mempunyai tujuan untuk memanfaatkan sumber daya hayati menjadi bahan pangan, sumber energi, bahan baku industri, dan pengelolaan lingkungan hidup. Contoh kegiatan agrikultur adalah bercocok tanam, budidaya tanam, dan peternakan hewan. Peran agrikultur di Indonesia adalah yang pertama, pertanian sebagai penjaga ketahanan pangan, pertanian sebagai penyedia jasa lingkungan, pertanian sebagai penyedia lapangan kerja. Yang keempat, pertanian sebagai penyangga kestabilan ekonomi. Kelima, pertanian sebagai peningkat devisa. Keenam, pertanian sebagai solusi kelangkaan BBM, bahan bakar minyak.
Ketujuh, pertanian sebagai penyedia bahan-bahan obat. Kedelapan, pertanian sebagai penyedia bahan-bahan sandang, pangan, dan papan. Adapun hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang pertama, adanya kelemahan dalam sistem alih teknologi. Yang kedua, panjangnya mata rantai tata niaga pertanian. Yang ketiga, terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan. Yang keempat, penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian. Dan yang kelima, terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur. Di sini ada beberapa hal yang menyebabkan pertanian kita menjadi tidak maju adalah kurangnya penyuluhan atau distribusi ilmu terhadap petani. Yang kedua, rendahnya kualitas dan kuantitas SDM sumber daya manusia. Dan yang ketiga, persaingan dengan sumber energi dan konversi lahan ke non-pertanian.